eksponen atau yang lebih sering dikenal dengan bilangan berpangkat. Ya, pertama kita bahas dulu bilangan pangkat positif. Jika A elemen bilangan real dan N elemen bilangan bulat positif, maka A kali A kali A kali A dan seterusnya dengan A-nya sebanyak N bisa kita simbolkan dengan A pangkat N, dengan A adalah bilangan pokok atau basis, N-nya pangkat. Contoh 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali, ya kita tulis sebagai 3 pangkat 4, hasilnya 81 ya. Kita lanjut dengan bilangan pangkat 0. Jika A elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan berapapun dipangkatkan 0 kecuali 0 ya. Ingat, ini ada syaratnya, hasilnya akan 1. Contoh 5 pangkat 0 hasilnya 1, 1000 pangkat 0 hasilnya 1 juga. X pangkat 0 ditambah Y pangkat 0, jadi 1 ditambah 1 hasilnya 2. Berapapun bilangan, jika dipangkatkan 0 hasilnya 0, kecuali 0 ya. 0 dipangkatkan 0 itu tidak tentu. Lanjut dengan bilangan pangkat negatif. Jika A elemen bilangan real, A tidak sama dengan 0, N elemen bilangan bulat positif, maka A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau pangkat negatif, jadi positif dia tapi di bawah letaknya, jadi 1 per sebagai penyebut nanti dia ya. Contohnya 2 pangkat min 3, jadi 1 per 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 kan 8, jadi 1 per 8. Nah ini 1 per 5 pangkat min 2, jadi pangkat minnya di bawah, maka kalau kita rubah menjadi pangkat positif, jadi 5 pangkat 2, hasilnya 25. Kalau pangkat negatifnya di atas, kita taruh saja dia di bawah, pangkat minnya hilang gitu. Kalau pangkat minnya di bawah, kita bawa dia ke atas, minnya hilang. Itu saja simpel konsepnya ya. Kita masuk sifat-sifat bilangan pangkat. Yang pertama, perkalian bilangan pangkat. A pangkat M kali A pangkat N. Jadi perkalian bilangan berpangkat yang basisnya sama, kita cukup menjumlahkan pangkatnya saja. Jadi hasilnya A pangkat M ditambah N. Contohnya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5. Basisnya kan sama, bilangan pokoknya kan sama yaitu 2. Jadi cukup 2 pangkat 3 ditambah 5, jadi 2 pangkat 8. Pembagian dengan bilangan pokok yang sama, kita cukup mengurangkan pangkatnya. Jadi A pangkat M dibagi A pangkat N, hasilnya A pangkat M dikurang N. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3, ya 3 pangkat 5 dikurangi 3, 3 pangkat 2. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, dalam hal ini A pangkat M pangkat N, maka pangkatnya dikalikan. Jadi A pangkat M kali N. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, jadi hasilnya 2 pangkat 3 kali 2 sama dengan 2 pangkat 6. Nah, perkalian dua buah bilangan yang berbeda, jika dipangkatkan dengan suatu bilangan, di masing-masing bilangan itu dipangkatkan. Jadi AB pangkatkan M, jadi A pangkat M kali B pangkat M. 2A pangkat 3, jadi masing-masing dipangkatkan 3. 2 pangkat 3 kali A pangkat 3, 2A pangkat 3 kan 8, A pangkat 3 tetap, jadi 8A pangkat 3. Pembagian juga sama. Jadi masing-masing kita pangkatkannya A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. 3 per 5 pangkat 2, 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2, 9 per 25. Oke, kita lanjut dengan bilangan pangkat pecahan. Jadi jika A elemen bilangan real, N dan M
ini kurang ya, n dan m maksudnya elemen bilangan bulat positif, maka a pangkat n per m akan sama dengan akar pangkat m dari a pangkat n. Contoh, 3 pangkat 1 per 2. Jadi di sini pangkat m ini adalah pangkat akarnya, sedangkan n ini adalah pangkat basisnya, pangkat bilangan pokoknya ya. 3 pangkat setengah, artinya akar pangkat 2 dari 3 pangkat 1 kan. Tapi kalau dalam akar, kalau akar pangkat 2 itu tidak ditulis 2-nya di luar akar. Jadi kalau akar tidak ada pangkat di luar akar, itu pastilah akar pangkat 2. 3 pangkat 1 juga 1 tidak ditulis ya. 2 pangkat 2 per 3 berarti akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2. Itu akar pangkat 3 dari 4. Sekarang dari akar menjadi pangkat gimana? Ya, 125 kita jadiin pangkat dulu. Itu akar 5 pangkat 3. Ingat, akar tidak ada pangkat di luarnya, ini berarti pangkat 2 ya. Jadi 5 pangkat 3 per 2. Kita coba latihan soal ya. Sederhanakan bentuk berikut: a pangkat min 1, b pangkat 4c per a kuadrat, b pangkat min 3, c pangkat min 2 dipangkatkan min 2. Jadi kita sederhanakan dulu yang di dalam kurung ini. A sama A, B sama B, dan C sama C. Ingat, kalau dibagi pangkatnya dikurangkan. A pangkat min 1 dikurangi 2, B pangkat 4 kurangi min 3, C pangkat 1 kurangi min 2. Kemudian dikurung masih pangkatnya min 2 ya. Selesaikan satu persatu. Min 1 kurang 2, min 3. 4 dikurangi min 3 kan jadi plus 3 ya. Jadi 7. 1 kurang min 2 jadi plus 3. Seperti ini hasilnya nanti. A pangkat min 3, B pangkat 7, C pangkat 3 dipangkatkan min 2. Ingat, kalau bilangan berpangkat dipangkatkan, masing-masing pangkatnya dikalikan. Ini min 3 kali min 2, 7 kali min 2, 3 kali min 2, seperti itu. A pangkat A pangkat 6, jadi plus ya, min 3 kali min 2, 6. B pangkat min 14, C pangkat min 6. Ingat, kembali dengan sifat pangkat negatif, karena biasanya kalau di soal itu disuruh menyajikan jawaban dalam bentuk pangkat positif. Di pangkat negatif itu taruh saja di bawah, kan artinya seper ya. Jadi A pangkat 6, B pangkat min 14, C pangkat min 6. Jadi pangkat negatif semua taruh di bawah. A pangkat 6 per B pangkat 14, C pangkat 6. Selesai. Tentukan hasil dari 9 pangkat setengah dikurangi 128 pangkat 2 per 7. Jadi kalau soal tentang pangkat pecahan, biasanya kita merubah bilangan yang besar ini menjadi bentuk pangkat. 9 dan 128 kita rubah jadi pangkat. 9 itu 3 pangkat 2, 128 itu 2 pangkat 7. Ingat, kalau pangkat dipangkatkan lagi kan pangkatnya dikali. 2 kali setengah, 7 kali 2 per 7 kan bisa dicoret ya. Jadi sisa 3 pangkat 1 dan 2 pangkat 2. Ya, 3 kurangi 4, hasilnya min 1. Oke, ini ada beberapa latihan soal yang bisa kalian coba di rumah dengan memanfaatkan sifat-sifat tadi ya.